Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah sosialisme. Jadi sosialisme ini seringkali dianggap sebagai sayap kiri karena sosialisme ini dianggap sebagai salah satu kritik tajam kepada kapitalisme. Karena kapitalisme ini adalah suatu kenyataan atau pemikiran yang selalu mengarah kepada kekayaan, ya, jadi sehingga akhirnya jadi berawal dari modal sehingga mereka menjadi orang yang semakin kaya, dari kaya semakin kaya, sementara masyarakat dari miskin menjadi semakin miskin. Nah, sebenarnya tujuan sosialisme itu adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat atau kebersamaan ya di dalam masyarakat, sehingga di situ ditekankan adanya kepemilikan bersama. Jadi misalnya semua orang dibayar dengan gaji yang setara. Di situ negara dan uang ya, itu ada di dalam pemikiran atau landasan sosialisme. Ya, jadi bukan kapitalisme. Nah, jadi di dalam sosialisme para pemikir itu berusaha agar bahwa faktor-faktor produksi ya, termasuk di dalamnya modal gitu ya, kemudian juga kekayaan itu dianggap sebagai milik bersama dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Ya, jadi orang perseorang. Ya. Artinya menjadi milik bersama. Nah, karena ada unsur kebersamaan inilah, maka seringkali orang menganggap bahwa sosialisme itu adalah suatu pemikiran yang mengarah kepada atau kadang-kadang banyak orang yang menganggap bahwa sosialisme itu ya seperti komunisme. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang keliru. Ya, jadi sosialisme itu nanti ya salah satunya adalah ada pemikir seperti Karl Marx ya, sehingga ada Marxisme. Nah, kemudian dari Marxisme baru menuju kepada komunisme. Jadi pada dasarnya sosialisme itu merupakan pemikiran yang lebih general, sedangkan Marxisme itu merupakan bagian dari pemikiran sosialisme. Jadi sebenarnya ada salah tafsir ya, ada salah anggapan bahwa seolah-olah sosialisme itu ajaran komunisme. Jadi karena ada unsur kebersamaan atau komunal ya. Nah, tetapi di dalam sistem komunal itu sebenarnya yang jadikan landasan adalah kebersamaan, terutama dalam hal kepemilikan alat-alat produksi dan modal. Nah, sehingga nanti tidak dikuasai oleh segelintir manusia yang disebut sebagai kapitalisme. Nah, sehingga masyarakat akan sejahtera bersama, tidak ada jurang pemisah antara satu dengan yang lain. Jadi pada prinsipnya sosialisme itu memang bisa merupakan landasan bagi pemikiran Marxisme dan kemudian dilanjutkan dengan pemikiran komunisme. Jadi katakanlah komunisme bisa merupakan
keturunan dari pemikiran sosialisme melalui Marxisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.